Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu utawi ikilah makalah kang kaping pindho. Makalah kedua pada bab kedua. An Abi Bakrin Siddiq saking Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Salasun utawi perkara telu la tutroku kang ora bisa hasil bit salasin kelawan telu. Ayat tegese salasun telu hisolen kang ngasilaken la tutlabu ora den temu bisalasatin kelawan telu opo asya'a pira-pira perkara. Jadi ada 3 perkara yang tidak bisa dihasilkan kecuali dengan 3 perkara tersebut. Apa saja? Yang pertama al-ghina bil muna. Al-ghina utawi sugih bil muna kelawan angen-angen. Jadi maksudnya niki bidomil mimi kelawan domae mim jami imaniyatin kelawan sekabehane huruf. Ayat tegese fala yasil ora bakal den temu opo al-ghina sugih bil amane kelawan lamunan. Bal balik utawa tetapi bil kismati kelawan pandume minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala. Jadi maksudnya di sini kekayaan itu tidak bisa didapatkan hanya dengan angan-angan. Perlu kerja keras, perlu usaha, perlu ikhtiar, berdoa dan lain-lain. Tapi juga intinya harus menerima kismati minallahi ta'ala. Jadi menerima apa yang diberikan oleh Allah. Orang yang yang sudah tertulis kaya itu pasti kaya asalkan dia mau berusaha dan sebagainya. Tapi orang yang telah tertulis kurang kaya itu meskipun dia kerja keras sampai jungkir balik, berdoa sampai baduke kelocop misalnya, itu dia kan tetap kurang kaya karena sudah tertulis kurang kaya. Tapi kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar dan berdoa. Setelah kita berusaha, berikhtiar dan berdoa, lalu kita pasrahkan segala sesuatu itu kepada Allah yang maha segalanya, maha kaya, maha memberi, maha kasih sayang dan sebagainya. Jadi sebagai makhluk Allah kita diwajibkan untuk tetap berusaha. Apapun keadaannya, mau kaya mau kurang kaya, itu harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Jadi saya ulangi, di makalah ketiga ini dijelaskan ada 3 perkara yang tidak bisa dihasilkan kecuali dengan 3 perkara tersebut. Yang pertama tadi al-ghina bil muna. Jadi kekayaan tidak bisa didapatkan dengan angan-angan. Yang kedua wasyababu tawi nom bil khidobi kelawan semir. Jadi remaja ataupun muda itu tidak bisa diselesaikan ataupun dicapai dengan hanya menyemir rambut. Fala yasilu mongko ora hasil apa asyababu nom bi khidobi sya'ri kelawan dan semire rambut bil hanae kelawan semir wanahwihi lan sepadane. Jadi tidak cukup hanya menyemir rambut yang putih ataupun memberikan pewarna pada rambut misalnya. Itu tidak cukup membuat orang yang tua menjadi muda kembali. Karena umur itu terkait dengan zaman atau waktu. Zaman atau waktu niku tidak bisa diputar kembali. Meskipun rambutnya berubah menjadi putih kembali, menjadi hitam kembali misalnya setelah disemir, tapi dia tidak bisa, orang yang tua itu tidak bisa mengembalikan kejiwaan ataupun karakter dari masa mudanya yang telah lalu. Kalau sudah tua tua aja. Bareng malah beberapa pendapat itu rambut putih niku jangan sampai dicabut ataupun jangan sampai disemir karena bisa mengingatkan kita pada umur kita maupun pada kematian, sehingga kita sering introspeksi diri dan menyiapkan bekal untuk menuju akhirat. Jadi seperti itu. Makanya yang kedua niki wasababu bil khidobi. Jadi
masa muda ataupun karakter muda itu tidak bisa diraih hanya dengan mewarnai rambut. Wasikatu tawi sehat bil adawati kelawan obat-obatan. Nah, ini pun maksudnya kesehatan kok tidak bisa dicapai dengan obat, padahal kan rata-rata kalau kita kan kalau sakit pasti berobat. Fala tasilu mongko ora hasil apa asihatu kesehatan binafsil adawati kelawan fisike obat-obatan. Bal balik tetapi bisyifai kelawan dan warasake kelawan marasake sapa Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya kesehatan niku ataupun sehat niku aslinya yang menyembuhkan itu Allah. Nah, sedangkan obat-obat itu hanya sebagai perantara. Dokter niku juga sebagai perantara, yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi namanya manusia itu juga wajib usaha. Makanya di sini disebutkan asihatu bil adawati. Kesehatan itu tidak dapat dicapai dengan obat-obatan. Nah, maksudnya niku tidak cukup obat-obatan itu bisa menyembuhkan manusia. Namanya obat itu hanya mengobati, ketika yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngoten nggih, di makalah ketiga niku ada 3 pengiling-eling bagi kita yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar. Salasun la tutroku bisalasin. Jadi ada 3 perkara yang tidak bisa dicapai kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama al-ghina bil munah. Jadi kekayaan tidak bisa dicapai hanya dengan angan-angan. Wong males niku ora bakal sugih. Wong males kok diparingi sugih ya wis berarti niku rezekine, ngoten. Wasababulan nom bil khidobi kelawan dan semir. Wasikatu lan sehat bil adawati kelawan obat-obatan. Nanti ngoten. Yang ketiga itu kesehatan. Saya ulangi lagi bahwa kesehatan itu dengan obat-obatan tidak cukup hanya dengan obat-obatan, tapi juga ada kesembuhan yang diberikan oleh Allah. Obat niku hanya sebagai perantara, dokter niku hanya sebagai perantara. Makanya jenengan lek dados dokter ataupun yang lainnya niku sampun sombong kok iso marekne pasien dan lain-lain. Sebenarnya hakikatnya niku kesembuhan itu hanya milik Allah. Dokter, obat-obatan itu hanya perantara. Sebagai kita sebagai pasien ataupun yang bukan dokter itu juga ketika berobat niku juga berobat dan ke dokter niku sebagai perantara ataupun sebagai jalan, sedangkan memohon kesembuhan itu kepada Allah. Mungkin niku untuk makalah kedua niki intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.